Izinkan di sini saya menyampaikan beberapa presentasi tentang aksi nyata modul 1.4 yang akan saya sampaikan di sini adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas, dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Lalu poin kelima adalah posisi kontrol, dan keenam adalah segitiga restitusi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi disiplin. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol agar dapat mencapai suatu tujuan. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Menurut Dan Gosen bahwa menghindari ketidaknyamanan. Selanjutnya poin kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian di sini saya akan menyampaikan apa sebenarnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu. Di sini, kalau hukuman adalah sesuatu yang menakutkan harus terjadi. Lanjut, kemudian dalam hukuman ini anak biasanya akan membenci kedisiplinan. Kenapa seperti itu? Karena kalau anak melakukan pelanggaran, pasti kita sebagai guru akan memberikan sanksi. Sedangkan kalau konsekuensi menghargai kedisiplinan, jadi anak mulai memahami kenapa harus disiplin dan apa fungsi serta penting disiplin itu. Kita memberikan konsekuensi atau konsekuensi disampaikan kepada anak, maka anak akan merasa ikut memiliki dan memiliki rasa tidak nyaman jika ia melakukan pelanggaran. Kemudian, kalau untuk restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, gitu ya. Lalu di sini saya sedikit menjelaskan segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi kita akan membuat anak yang melakukan pelanggaran itu akan kita ajak diskusi dan berdialog untuk mencari penyelesaiannya sendiri, dan anak akan melakukan kesepakatan dan kita yang mana anak tersebut akan tahu kalau saya melanggar saya harus berubah seperti ini, begitu, dengan menanyakan keyakinan. Selain itu memvalidasi tindakan yang salah dan dilanjutkan menstabilkan identitas. Dari ketiga restitusi itu kita akan mengajak anak bagaimana ketika anak melakukan kesalahan itu anak akan dibuat merasa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, begitu. Kemudian di sini keyakinan kelas. Apa sebenarnya yang kita maksud dan keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif sekolah. Lalu, apa perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas itu? Kalau peraturan selalu contohnya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian kalau keyakinan, kita akan menanamkan kepada anak apa pentingnya dan apa fungsinya dari segala sesuatu yang akan kita
lakukan bersama. Jadi kita lebih menanamkan seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, menghargai teman. Kemudian kita akan lebih mengajak anak untuk berpikir, oh ini pentingnya buat kesehatan seperti ini, oh ini yang harus saya lakukan biar tidak menyakiti orang lain seperti ini, begitu. Jadi keyakinan ini jauh lebih nyaman dan membuat anak merasa bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan dan yang telah dilakukan. Jadi seperti itu perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa contoh tentang kesepakatan kelas. Sebenarnya kelas fleksibel dengan aturan. Kemudian ada beberapa mengapa anak melakukan kesalahan. Itu kembali kepada 5 dasar kebutuhan manusia, yang mana ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kita dituntut untuk memiliki fungsi kontrol yang kita pilih dan yang kita terapkan harus yang membuat anak didik kita nyaman, begitu. Ingat, kebahagiaan anak merupakan segala-galanya, seperti itu. Karena menurut Ki Hajar Dewantara kita juga harus mengabdi, jadi anak itu harus diutamakan, seperti itu. Di sini dalam posisi kontrol sebagai orang tua atau guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, kemudian adalah pembuat merasa bersalah, dan yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol ini apa sebenarnya perbedaannya? Mari kita bahas satu-satu. Sebagai penghukum, ini kita sering menggunakan kalimat-kalimat seperti ini: patuhi aturan saya atau awas kamu, seperti itu. Kemudian ada lagi yang kamu selalu saja salah. Nah, seperti ini kan membuat anak itu terluka, nanti akan memberikan kesan yang buruk ke depannya, begitu. Dan biasanya ini dengan nada suara yang tinggi, mata melotot, jarum menunjuk-nunjuk dan menghadik. Ini sama sekali tidak dianjurkan untuk kita sebagai guru. Lalu di sini ada pembuat rasa bersalah. Seperti apa sebenarnya kalimat-kalimat yang sering kita gunakan sebagai pembuat rasa bersalah itu? Ini ada seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Bagaimana coba kalau orang tuamu tahu kamu seperti ini? Jadi merasa bersalah, begitu, dan memelas. Ini juga tidak dianjurkan. Selain itu posisi kontrol sebagai teman, biasanya dengan kalimat begini: ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan lagi, nanti biar ibu yang selesaikan. Nah, ini sebenarnya bagus, hanya akan membuat anak sangat tergantung dengan guru. Ketika kita sudah tidak berfungsi sebagai teman, maka anak akan kembali ke pola atau kebiasaannya yang salah, gitu. Lalu ada posisi sebagai pemantau. Kalau ada anak yang melanggar aturan, kita tanya seperti ini: peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Dan konsekuensinya apa? Gitu. Nah, ini murid paham akan konsekuensi. Dengan cara kita menggunakan posisi kontrol sebagai pemantau, ini bagus digunakan karena akan mengajak anak itu berpikir, oh saya salahnya di sini, oh lain kali saya tidak melakukannya lagi. Jadi seperti itu. Kemudian dalam posisi kontrol sebagai manajer, ini kita sering menggunakannya seperti ini: apa yang kamu yakini? Kemudian jika kamu meyakini, apa yang bisa kamu untuk memperbaikinya kesalahanmu? Kemudian apa rencana untuk memperbaikinya? Nah, di sini kita akan mendidik dan murid akan tahu apa salahnya dan cara-cara untuk memperbaikinya. Jadi kita harapkan
kedepannya murid tidak akan melakukan kesalahan lagi karena kita sudah mengingatkan keyakinan apa yang kamu sepakati. Nah, rencananya seperti apa ketika kamu melakukan kesalahan begitu. Jadi kita sama-sama mengajak anak untuk berpikir. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Mungkin ini yang bisa saya paparkan tentang budaya positif. Mari kita mulai berbenah diri untuk menjadi guru yang baik, guru yang hebat, yang mana bisa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani, dan seutuhnya memerdekakan anak. Mungkin seperti ini saja dulu presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya.